Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mara Mansyur dari Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas PGSD 4B. Baiknya, saya di sini ingin memaparkan sedikit dari makalah yang telah saya buat dan yang telah saya kirim, yaitu Hakikat Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan. Ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Menurut Fowler, Trianto 2010, ilmu pengetahuan alam adalah pengetahuan yang sistematis dan dirumuskan yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas pengamatan dan deduksi. Ilmu pengetahuan alam diajarkan melalui kegiatan pembelajaran yang aktif dan menekankan pada keterampilan proses. Kegiatan pembelajaran dimaksudkan agar tercipta kondisi yang memungkinkan terjadinya belajar pada diri siswa. Pembelajaran tidak dapat berlangsung dengan baik apabila siswa tidak memahami hakikat pembelajaran IPA itu sendiri. Oleh sebab itu, guru harus menguasai dan memahami hakikat pembelajaran IPA yang meliputi definisi, fungsi, dan tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Bab 2 yaitu pembahasan atau isi dari makalahnya, yaitu hakikat pembelajaran IPA dari segi produk, dari segi proses, dan juga sikap ilmiah. Di mana ilmu pengetahuan alam ini ada 3 komponen yang sangat penting, yaitu IPA sebagai produk. Yang mana itu IPA sebagai produk? IPA sebagai produk merupakan kumpulan hasil kegiatan empirik dan analitik yang dilakukan para ilmuwan dalam bentuk fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan teori-teori yang dapat menjelaskan dan memahami alam serta fenomena di dalamnya. Yang kedua, proses dalam hal ini yaitu IPA sebagai proses. Yang dimaksud di sini IPA sebagai proses adalah di mana dalam mendapatkan ilmu pengetahuan alam melalui metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud dalam pembelajaran IPA untuk siswa sekolah dasar yaitu metode ilmiah yang dikembangkan dan diajarkan secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga siswa nantinya dapat melakukan penelitian secara sederhana. Menurut Darmojo 1992. Sedangkan menurut Patabundu 2010, IPA sebagai proses merupakan pengetahuan sains tersebut meliputi kemampuan observasi, klasifikasi, kuantifikasi, inferensi, komunikasi, interpretasi, prediksi, hipotesis, mengendalikan variabel, merencanakan dan melaksanakan penelitian. Jadi, pada hakikatnya, dalam proses mendapatkan ilmu pengetahuan alam diperlukan beberapa keterampilan dasar tersebut. Yang ketiga, IPA sebagai sikap ilmiah, di mana sikap ilmiah yang dimaksud di sini yaitu yang biasa ditunjukkan dalam mencari dan mengembangkan pengetahuan dari objektif terhadap fakta secara hati-hati, kritis, dan sebagainya. Hal ini memberi penekanan bahwa ilmu pengetahuan alam bukan hanya kumpulan pengetahuan fakta untuk dihafal, tetapi ada proses aktif penemuan menggunakan pikiran dan sikap dalam mempelajarinya. Menurut Wayne Harlan Darmojo 1992, setidaknya ada 9 aspek sikap ilmiah yang dapat dikembangkan pada anak usia sekolah dasar, yaitu aspek sikap ingin tahu, yang kedua sikap ingin mendapatkan sesuatu, yang ketiga sikap kerjasama atau cooperation, yang keempat sikap tidak putus asa, yang kelima sikap terbuka dan menerima, dan yang keenam sikap mawas diri atau self-criticism, dan yang ketujuh sikap bertanggung jawab atau responsibility, dan yang kedelapan sikap berpikir bebas atau independence in thinking, dan yang terakhir yang kesembilan sikap kedisiplinan diri atau self-discipline. Berikutnya yaitu fungsi dan tujuan ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar. Ilmu pengetahuan alam
tidak serta-merta diajarkan di sekolah tanpa ada alasan yang jelas. Ada berbagai alasan ilmu itu dimasukkan ke dalam mata pelajaran dalam kurikulum suatu sekolah. Alasan itu dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu yang golongan pertama bahwa sains bermanfaat bagi bangsa. Yang kedua, bila diajarkan sains menurut cara yang tepat, maka sains merupakan suatu mata pelajaran yang memberikan kesempatan berpikir kritis bagi peserta didik. Yang ketiga, bila sains diajarkan melalui percobaan yang dilakukan sendiri oleh anak, maka sains tidaklah sebuah mata pelajaran yang bersifat hafalan belaka. Yang keempat, mata pelajaran ini memiliki nilai-nilai pendidikan, yaitu mempunyai potensi yang dapat membentuk kepribadian anak secara keseluruhan. Nah, selain melatih berpikir kritis dan objektif di sini artinya sesuai dengan objeknya ya, sesuai dengan kenyataan seperti itu, atau sesuai dengan pengalaman melalui panca indera. Oleh sebab itu, pembelajaran IPA di sekolah dasar ini memiliki fungsi dan tujuan tertentu sehingga diajarkan dan dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah. Berikutnya, fungsi ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar. Di sini menurut kurikulum pendidikan dasar yaitu Depdikbud 1993, mata pelajaran IPA berfungsi untuk memberikan pengetahuan tentang berbagai jenis dan keadaan lingkungan alam dan lingkungan buatan yang berkaitan dengan pemanfaatannya bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan keterampilan proses, dan yang ketiga, mengembangkan wawasan, sikap, dan nilai yang berguna bagi siswa untuk meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan kesadaran tentang adanya hubungan keterkaitan yang saling mempengaruhi antara kemajuan IPA dan teknologi dengan keadaan lingkungan di sekitarnya dan pemanfaatannya bagi kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, mengembangkan kemajuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK serta keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk melanjutkan ke pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebelum kita membuat suatu makalah atau melakukan sesuatu makalah atau ingin melakukan sesuatu, kita harus mempunyai tujuannya, yaitu tujuannya itu apa baik apa buruk. Di sini saya akan memaparkan sedikit tujuan pemberian mata pelajaran IPA ini di sekolah dasar ini. Yang pertama itu memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, berdasarkan keindahan dan keteraturan penciptanya, alam ciptanya. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan memberikan keputusan. Yang kelima, meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, melestarikan lingkungan alam. Dan yang keenam, meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu cara ciptaan Tuhan. Dan yang ketujuh, memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Yang ketiga yaitu penutup, di mana di penutup ini ada yang namanya kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu IPA secara harafiah dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam atau terjadi di lingkungan kita. IPA adalah proses kegiatan yang dilakukan para saintis dalam memperoleh pengetahuan dan sikap terhadap proses kegiatan tersebut. Hal ini mengandung bahwa IPA bukan hanya kumpulan pengetahuan tetapi merupakan proses pencarian yang sistematis dan berisi berbagai strategi di mana menghasilkan kumpulan pengetahuan yang dinamis. Secara garis besar yang tadi seperti saya bilang, ada 3 komponen penting IPA, yaitu IPA sebagai produk, IPA sebagai proses, dan IPA sebagai sikap ilmiah.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.